Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauhanu Nabila dengan NIM 2308106050 dari kelas 4B Teknik Lingkungan. Ingin memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Statistika Lingkungan yang diampu oleh dosen Bu Emi Siswana MSc. Langsung saja ke soal nomor 1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Dari hasil manual yang saya kerjakan, bisa dilihat di sini terdapat hasil CKE, CKT, CKK mendapatkan hasil 1149.35. Dan menarik kesimpulan yang pertama, tingkat signifikasi uji A 5%. Lalu yang kedua, statistik uji yang digunakan F hitung F0.05.257. Lalu yang ketiga, daerah kritis jika F hitung lebih dari F0.05 lalu dalam kurung 257 sama dengan 3.1588. Kesimpulannya, karena F hitung sama dengan 2.7482 kurang dari F0.05 dalam kurung 257 sama dengan 3.1588. Maka HO diterima di mana rata-rata tinggi tanaman tomat yang diberi ketiga pupuk tiap minggunya homogen, sama atau tidak ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman tomat setiap minggu. Baik, kita langsung saja ke aplikasi SPPS untuk mengerjakan nomor 1. Bisa langsung diklik analyze yang pertama, lalu compare min, lalu one way ANOVA. Tinggi tanaman berada di atas alias masuk ke dependent list, dan jenis pupuk masuk ke bawah alias vektor. Lalu pencet OK dan akan muncul hasilnya seperti ini. Terdapat hasil dari jenis pupuk dan jenis tinggi tanaman. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh oleh peneliti? Dari hasil manual saya, bisa dilihat di sini, terdapat 3 poin. Uji hipotesis, statistika yang digunakan, kriteria pengujian. Langsung saja ke poin 2, statistika yang digunakan itu mendapatkan hasil min 2,09, lalu kriteria pengujiannya secara keseluruhan yaitu min 2,09 kurang dari 1,9 kurang dari 2,09. Maka HO diterima, jadi pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama. Lalu langsung saja ke aplikasi SPPS. Datanya masih sama menggunakan soal 1. Kita klik analyze, lalu compare min, lalu ke independent. Dimasukkan tinggi tanaman ke tes variabel atau atas. Lalu jenis pupuk masukkan ke grouping variabel. Sebelumnya, jika di sini tidak bisa diklik OK, maka kita pencet jenis pupuk, lalu masukkan grup 1 itu ada 2, grup 1 masukkan angka 2 dan grup 2 masukkan angka 3, lalu pencet OK.
Dan keluar hasilnya seperti ini. Tinggi tanaman, lalu mohon maaf, di sini bisa ke atas, tinggi tanaman seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Terdapat 3 poin. Yang pertama, tentukan persamaan regresinya. Yang kedua, tentukan koefisien korelasinya. Yang ketiga, tentukan koefisien determinasinya. Kita lihat jawaban manual saya. Maaf. Bisa kita lihat yang pertama, persamaan regresinya seperti ini langkah-langkahnya, dan mendapatkan hasil akhir 140.72. Data motivasi kerja dan keperasan kerja Y sama dengan 140.72 plus dalam kurung min 0.162 X atau Y sama dengan 140.72 min 0.162. Seperti ini. Lalu yang B, koefisien korelasinya bisa dilihat langkah-langkahnya seperti ini, mendapatkan hasil akhir min 0.086. Lalu yang C, koefisien determinasinya seperti ini langkah-langkahnya, mendapatkan hasil 95%. Kesimpulannya, untuk regresi sederhana, kuadrat dari koefisien determinasi dengan korelasi arti dari hasil di atas adalah faktor motivasi kerja mempengaruhi kepasan kerja sebuah 95%. Kita lanjut ke aplikasi SPPS. Kita buka data kedua, lalu pencet yang pertama analyze, lalu regression, kita pencet linear. Kita masukkan motivasi kerja itu di dependent di atas. Lalu kepuasan kerja Y kita masukkan ke independent yang di bawah. Lalu pencet OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Saya bacakan tabel-tabelnya. Tabel pertama menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terkait. Seperti ini. Yang tabel kedua menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasinya adalah 0.086. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat secara berlawanan arah. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi KD yang menunjukkan seberapa bagus model regresi dan yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terkait. Nilai KD yang diperoleh adalah 0,7% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X mempengaruhi kontribusi sebesar 0,7% terhadap variabel Y dan 99,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikasi atau linearitas dan regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi SIG. Cara yang paling mudah dengan uji SIG dengan ketentuan nilai SIG
kurang dari 0,05. Maka model regresi adalah linear dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga diperoleh nilai sig sama dengan 0,719 yang berarti lebih besar kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan. Artinya model regresi linear tidak mempunyai kriteria linearitas. Seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf, ada tabel keempat. Tabel keempat menginformasi model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized coefficient. Bisa dilihat berdasarkan tabel ini diperoleh persamaan tersebut. Y sama dengan 140.72 min 0,162 X per 1. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.